Ini ya tanaman durian yang sudah saya pruning 1 bulan yang lalu. Nampak fisiknya seperti ini. Cuman beda ya sama yang di bawah yang belum dipruning, yang usia tanam itu hari sekitar 10 bulan sahabat. Dan itu adalah varietas musangking. Dan di sana juga adalah musangking yang 1 bulan itu hari saya pruning ya. Seperti ini nampak bentuk fisiknya. Dan sekarang saya akan memupuk dan cara membesarkan tanaman bibit durian ya yang masih di polybag agar dia cepat besar, tentunya tak luput daripada pemupukan. Dengan pupuk apa? Simak terus videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel saya Rudian Putra ya. Jadi sebelum saya bahas, saya mohon maaf. Tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Terutama untuk para sahabat-sahabat YouTuber Rudian, khususnya tentang channel tanaman ya. Seperti itu. Baik yang di tabu lampot ataupun yang di lahan kebun. Kita hanya sharing saja di sini. Jika ada saya kekurangan silakan kasih masukan, kritik, saran, komen yang membangunnya tulis di kolom komentar. Jadi tentunya kalau masalah tanaman tidak akan luput daripada unsur hara ya, tentunya nutrisi baik itu untuk pertumbuhan sekaligus untuk pembuahan. Dan jika di musim hujan tentunya kita mengaplikasikan kapur dolomit ya agar tanahnya itu tidak asam, begitu ya yang saya pelajari. Nah, dan baik itu tanaman yang di pembibitan atau masih di penakaran seperti gini. Dan alhamdulillah sebagian tanaman di sini semua saya sudah dikelahankan dan yang belum saya tetap ini dikarantinakan di sini dengan perawatan-perawatan yang optimal. Nah, untuk musim penghujan, pemupukannya juga saya melakukan NPK. Dengan NPK apa? Tentunya saya menggunakan NPK mutiara daun ya, sahabat ya. Mutiara daun yang sudah profesional tentunya. Yang biasa digunakan oleh para petani di sini di lingkungan saya, Sukabumi, Purwokerto, Jawa Barat. Sangat tidak asing lagi mungkin tentunya untuk para sahabat YouTuber Rudian dimanapun sahabat Rudian berada. Dan sebelum melakukan pemupukan tentunya biasanya kita melakukan penggemburan baik itu di tanaman terbuka, di lahan terbuka maupun di tanaman tabu lampot seperti ini. Dengan pemupukan itu kan ada waktu, ya ada jeda waktunya baik itu dengan pupuk organik padat ataupun pupuk non organik dan dosisnya juga harus tepat kalau pupuk anorganik seperti itu dan waktu serta hara yang kita aplikasikan nanti ke tanaman yang ada di lahan baik tanaman yang ada di tabu lampot khususnya. Jadi simak terus videonya, saya akan langsung melakukan pengaplikasiannya mumpung masih ada waktu yang sangat bagus ya karena sebentar lagi kiranya ini mau turun hujan. Baik, saya akan lanjut sahabat. Jadi sebelum saya melakukan pemupukan, tentunya akan saya melakukan penyiraman terlebih dahulu karena di sini sudah 2 hari tidak ada hujan. Sekalipun ini musim kemarau kan kemarin, tapi alhamdulillah ada hujan ya di 2 hari yang lalu. Karena kan di tabu lampot seperti gini atau masih di polybag, jadi memerlukan air ketika tidak ada hujan, siramlah 2 hari 1 kali dengan ukuran air yang maksimal agar tidak terkena gosong daun untuk tanaman durian akibat kurangnya penyiraman. Dan diusahakan drainasenya jangan sampai menggenang ya di bawah polybagnya agar tidak mengalami pembusukan pada akar serta penjamuran seperti jamur umpas pada tanaman bibit di polybag ataupun tanaman di lahan kebun. Jadi baik, saya akan langsung memupuk dengan pupuk NPK dengan dosis sekitar 1 sendok teh saja untuk ukuran 1 tahun ya bibitnya. Dan sebelum melakukan pemupukan itu, tentunya kita melakukan penggemburan yaitu memecahkan pori-pori tanahnya yang ada di dalam polybag tanaman durian saya di sini seperti ini. Yang penting kan ada porositasnya ya, gembur agar nanti waktu melakukan penyiraman dia tidak menggenang, langsung menyerap ya. Seperti ini saja. Ini dan tujuan saya ini di sini adalah mengarantinakan dulu sebelum saya dikelahankan, akan saya tanam sekitar awal tahun ya. Awal tahun dan akhir tahun 2012 ini. Ini segini aja ya, sahabat, tidak banyak. Dan sebelumnya kita pecahkan dulu tanahnya. Dan tidak ada hujan ya, besok atau lusa kita siram lagi. Karena kalau kita tidak dirawat seperti ini ya, tidak melakukan pemupukan dan penyiraman, tentunya tanaman yang masih di dalam polybag ya
Dia tidak bisa mencari nutrisi dengan sendirinya, kecuali kita sendiri yang menyuplai. Beda dengan yang di lahan, sekalipun kita telat, asal kita sering melakukan penggemburan, insya Allah tanaman itu sendiri dia bisa ya, akarnya itu mencari makanan sendiri, tanpa harus kita terus melakukan perawatan yang intens ya, sekalipun itu telat. Apalagi kalau kita tidak telat ya. Dan ini sebelumnya sudah saya melakukan pengaplikasian kapur dolomit, tentunya semua di sini sudah saya melakukan kapur dolomit ya, di musim hujan kemarin, agar dia tidak asam, tanam media tanam di polybag di sini, dan pH tanahnya itu tetap netral, karena kita tidak tahu ya tanahnya itu sudah asam atau rusak. Kalau untuk pemupukan organik ya, kemarin saya lakukan waktu tidak ada hujan, itu sangat tepat untuk melakukan pemupukan pupuk organik cair ataupun organik padat ke tanaman, yaitu pas waktu tidak ada hujan sahabat ya. Tujuannya kenapa? Agar dia tidak hanyut lari konsentratnya oleh air hujan, dan kemudian tidak mudah mendatangkan suatu bakteri tentunya ya ke suatu tanaman. Jadi seperti ini aja. Jadi mohon maaf, tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Dan semuanya sebelum saya tanam ke lahan, alhamdulillah ya, tanaman yang sudah besar-besar di lahan terbuka, sebelumnya saya dibuat karantina dulu seperti ini. Minimal waktu saya karantina itu 1 tahun ya di kebun, agar tujuannya dia bisa beradaptasi dengan lingkungan hama kebun. Ketika nanti dikebunkan pun dia sudah terbiasa. Beda kita disimpan di halaman rumah ya. Kalau kita simpan di halaman rumah, kalau tanpa perawatan itu bahaya. Tapi kelebihannya di halaman rumah itu adalah cantik-cantik ya daunnya itu, karena dia terawat dan interaksi dengan hari-harinya dengan manusia. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ya sebelumnya, saya tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Kita sama sharing dan belajar di sini tentang khususnya tanaman bibit-bibitan dan tanaman yang ada di lahan terbuka. Sebelum saya melanjutkan pekerjaan yang lainnya, saya akan undur diri di video ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Singkat cerita, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.